Langit Tokyo merekah jingga saat matahari tenggelam di balik gedung pencakar langit Kogami Corporation. Hayato Kogami, pewaris tunggal kerajaan bisnis senilai 50 miliar yen, menarik dasinya dengan kasar. Matanya merah karena begadang semalaman menangani merger dengan perusahaan teknologi di Osaka. Usia 32 tahun, tapi wajahnya sudah kelelahan seperti pria 40 tahun. Rumah mewah di distrik Minato terasa sepi saat dia memasuki pintu. Biasanya, Shiori, istrinya, akan menyambut di pintu masuk dengan senyum kecil dan membungkuk sopan. Tapi malam ini tidak ada siapa-siapa. Hanya lampu ruang tamu yang menyala redup. Shiori, panggilnya sambil melepas jas Armani. Tidak ada jawaban. Tentu saja. Istrinya tidak bisa bicara. 3 tahun menikah, dan dia masih lupa. Hayato berjalan ke ruang keluarga dan berhenti. Di atas meja kayu mahoni, sebuah amplop putih bersih tersandar di vas bunga. Tulisan tangan yang rapi, untuk Hayato sama. Dia membukanya dengan kebingungan. Surat resmi berbahasa Jepang formal, dicetak rapi dengan stempel pengacara di pojok bawah. Kepalanya seorang pengacara terkenal di Tokyo. Surat permohonan perceraian. Hayato membaca ulang surat itu 3 kali, tapi kata-katanya tetap sama. Shiori Nakamura, istrinya yang pendiam dan patuh selama 3 tahun, mengajukan cerai. Kau bercanda, gumamnya, suaranya bergema di ruangan kosong. Dia berjalan cepat ke kamar utama. Lemari Shiori setengah kosong. Beberapa gaun, buku-buku, dan kotak perhiasan sederhana masih ada. Tapi koper besar hitamnya sudah tidak ada. Di atas bantal tempatnya tidur malam-malam yang panjang dan sunyi, sebuah catatan kecil, "Aku sudah pergi ke rumah orang tuaku. Proses hukum sudah dimulai. Maaf, Hayato sama. Aku tidak bisa terus seperti ini. Terima kasih untuk 3 tahun ini." Tulisan tangannya rapi dan lembut, seperti dirinya. Tanpa nada marah, tanpa tuduhan. Hanya rasa terima kasih yang membuat dada Hayato sesak. Ponselnya berdering. Miyuki. Cinta pertamanya yang kembali dari Paris 2 minggu lalu. "Hayato-kun, aku sudah booking restoran di Roppongi. Kamu jadi datang." Hayato menatap amplop di tangannya. Dunianya mulai runtuh, tapi Miyuki tidak tahu. "Ya, aku datang." "Bagus, aku rindu kamu." Suara Miyuki ceria. "Oh ya, bagaimana dengan istrimu? Apa dia tidak keberatan kamu keluar malam?" "Tidak," jawab Hayato otomatis. Dia tidak pernah keberatan. Seperti biasa, dia akan mengabaikan satu krisis demi krisis lain. Tapi malam itu, saat dia duduk di restoran mewah bersama Miyuki, senyum manis mantan kekasihnya, pikirannya terus melayang pada amplop putih itu. Pada wanita bisu yang diam-diam mencintainya dengan cara yang tidak pernah dia sadari. Dia ingat bagaimana Shiori selalu bangun jam 5 pagi untuk menyiapkan sarapan meskipun dia punya koki pribadi. Bagaimana dia selalu menunggu sampai Hayato pulang, tidak peduli jam berapa, dengan segelas whisky favoritnya yang siap di meja. Bagaimana dia merapikan jasnya yang berantakan, menyetrika kemejanya setiap pagi, tanpa pernah mengeluh. Tanpa pernah meminta balasan. Seperti hantu yang setia menjaga rumah. Miyuki tertawa pada sesuatu yang dikatakan kenalan bisnisnya. Suaranya keras dan menarik perhatian. Hayato tersenyum, tapi senyumnya hambar. Beberapa tahun yang lalu, Miyuki adalah segalanya baginya. Mereka bersama sejak universitas, dan Hayato yakin suatu hari akan menikahinya. Tapi pernikahan bisnis orang tuanya dengan keluarga Nakamura menghancurkan mimpi itu. Miyuki pergi ke Paris dengan hati hancur, dan Hayato menikahi Shiori, pengganti yang diam dan patuh. Tapi malam ini, duduk bersama wanita yang dulu ia yakini sebagai cinta sejatinya, Hayato merasakan kehampaan yang aneh. Sesuatu hilang. Sesuatu yang sunyi dan hangat, yang selama ini ia anggap remeh. "Aku pergi ke toilet sebentar," katanya, berdiri. Di toilet restoran, dia memandang bayangannya sendiri di cermin. Mata sayu, kerutan halus di dahi, rahang yang menegang. Pria di cermin itu adalah pria yang sukses dalam segala hal, kecuali satu hal. Dia mengeluarkan ponsel, membuka galeri. Foto-foto pernikahannya dengan Shiori. Di foto, Shiori tersenyum kecil di balik kerudung putih. Matanya berbinar dengan harapan yang tidak pernah Hayato penuhi. Dia tidak pernah menyentuh istrinya dengan kasih sayang. Tidak pernah mencium keningnya. Tidak pernah mengucapkan terima kasih untuk semua sarapan pagi, semua malam panjang yang dia tunggu, semua keheningan yang dia tawarkan. Dia menganggap istrinya seperti furnitur mahal di rumahnya. Selalu ada, tidak perlu dirawat, tidak akan pergi. Tapi sekarang, furnitur itu telah berjalan keluar. Sekembalinya ke meja,
Hayato melihat Miyuki sedang berbincang hangat dengan seorang pria asing. Wajahnya berseri. Hayato duduk dan merasakan sesuatu yang aneh. Kecemburuan? Tidak. Bukan kecemburuan. Rasa itu adalah kelegaan. Aku mau pulang, katanya tiba-tiba. Miyuki menatapnya heran. Tapi kita baru mulai. Aku tidak enak badan. Sampai jumpa nanti. Dia meninggalkan restoran tanpa menoleh. Di dalam mobil, jari-jarinya menekan nomor yang jarang dia hubungi. Nomor Shiori. Tapi yang terdengar hanyalah sambungan ke pesan suara. Pesan untuk Shiori Nakamura, suara operator otomatis. Dia mematikan telepon. Di seberang Tokyo, di kamar masa kecilnya di rumah keluarga Nakamura, Shiori duduk di samping jendela. Langit malam bertabur bintang, tapi matanya kosong. Tangannya memegang ponsel yang bergetar sebentar lalu diam. Dia melihat nama, Hayato-sama, di layar, lalu layar itu menghilang. Air matanya jatuh diam-diam, membasahi ujung yukata putihnya. Dia menekan telapak tangan ke dadanya, di mana rasa sakit yang tumpul dan berat bersarang selama 3 tahun. Dia mencintai Hayato. Diam-diam, penuh, tanpa syarat. Tapi cinta saja tidak cukup untuk membuat seseorang bertahan dalam kehampaan. Dia mengambil pulpen dan buku harian kulitnya, membuka halaman baru, dan menulis. Hari ini aku melakukan hal tersulit yang pernah aku lakukan. Aku tidak bisa terus menjadi bayangan di rumahnya, suara yang tidak pernah dia dengar. Aku layak untuk dilihat. Aku layak untuk didengar. Meskipun aku tidak bisa bicara, hatiku berteriak. Dan mungkin untuk pertama kalinya, aku harus membiarkan teriakan itu keluar. Dia menutup buku harian itu dan memeluknya erat. Di luar, kota Tokyo terus berdenyut dengan jutaan suara. Tapi di kamar ini, yang ada hanya keheningan dan hati seorang wanita yang akhirnya memilih untuk mencintai dirinya sendiri. 3 hari setelah kepergian Shiori, rumah Kogami terasa seperti museum dingin yang tidak terurus. Hayato pulang setiap malam ke ruangan kosong. Tidak ada lagi lampu yang menyala, tidak ada lagi aroma sup miso yang hangat, tidak ada lagi sosok lembut yang menunggu dengan segelas whisky. Sudah 3 hari dia hidup sendiri, dan 3 hari itu terasa seperti 3 tahun. Debu mulai menumpuk di meja. Piring kotor menumpuk di wastafel. Kemejanya kusut karena tidak ada yang menyetrika. Aku benci ini, gerutunya pada dirinya sendiri sambil mencoba menyetrika kemeja dan gagal lagi. Setrika itu meninggalkan bekas gosong kuning di kerah putihnya. Dia membuang kemeja itu ke keranjang sampah dan mengambil kemeja lain dari lemari. Astaga, dia tidak tahu betapa banyak hal yang dilakukan Shiori untuknya. Selama 3 tahun, dia hidup dalam kenyamanan yang dia anggap remeh. Sekarang, setiap detail kecil mengingatkannya pada betapa bodohnya dia. Di kantor, sekretaris Kenji memberinya amplop tebal. Dokumen dari pengacara Nakamura, Kogami-sama. Hayato menerimanya dengan ragu. Di dalamnya, ada surat resmi yang merinci pembagian harta, tunjangan, dan persyaratan perceraian. Shiori tidak meminta apapun. Tidak ada uang, tidak ada properti, tidak ada mobil. Hanya tanda tangan Hayato pada surat perceraian yang dibutuhkan. Hanya dengan ini, tulis pengacara Shiori, klien saya menolak semua bentuk kompensasi finansial. Dia hanya menginginkan kebebasannya kembali. Hayato meremas kertas itu. Hanya menginginkan kebebasannya kembali. Kata-kata itu menusuk seperti pisau belati. Dia memutuskan untuk pergi ke rumah keluarga Nakamura. Gerbang rumah tradisional Jepang dengan atap melengkung dan taman batu yang rapi sudah tidak asing baginya, tapi kali ini, dia datang sebagai tamu, bukan sebagai suami dari keluarga. Ibunda Shiori, Yuki Nakamura, seorang wanita paruh baya dengan rambut disanggul rapi, menerimanya dengan dingin. Seluruh tubuhnya tegang saat dia membungkuk sopan. Hayato-sama, terima kasih sudah datang. Di mana Shiori? Dia di taman belakang. Yuki menatapnya dengan mata tajam. Anakku sudah menangis setiap malam selama 3 tahun. Tapi kamu tidak pernah tahu, kan? Kamu terlalu sibuk dengan wanita Paris MU. Hayato tersentak. Kami sekeluarga tahu segalanya, Hayato-sama. Suara Yuki pahit. Kami tidak bisa bicara. Shiori memilih diam. Tapi aku ibunya. Seorang ibu tahu. Dia berbalik. Silakan temui dia. Ini mungkin terakhir kalinya. Hayato berjalan melewati taman batu yang indah, melewati kolam koi, sampai dia melihat Shiori. Istrinya duduk di bangku kayu di bawah pohon sakura yang mulai mekar, tangan di pangkuan, menatap bunga-bunga merah muda yang berguguran. Dia memakai kimono sederhana warna krem dengan motif bunga sakura, rambutnya terurai lembut di bahu. Dari samping, dia terlihat anggun dan damai,
Tapi Hayato melihat bahunya yang sedikit bergetar. Dia menangis. Shiori, panggilnya. Perempuan itu menoleh. Matanya sembab, hidungnya merah. Melihat Hayato, dia terkejut, lalu buru-buru menyeka air matanya dengan lengan kimono. Hayato duduk di sampingnya, jarak yang cukup jauh, seperti kebiasaannya. Aku menerima surat dari pengacaramu. Shiori mengangguk, mengambil papan tulis kecil dari sampingnya. Sudah kamu tanda tangan? Belum. Dia menatapnya dengan tatapan bertanya. Aku perlu bicara denganmu, kata Hayato. Kenapa ini terjadi? Tiba-tiba, Shiori menulis, tidak tiba-tiba. Aku sudah menunggu selama 3 tahun. Setiap hari aku berpikir, mungkin hari ini dia akan melihatku. Mungkin hari ini dia akan bertanya bagaimana hariku. Mungkin hari ini dia akan tersenyum padaku. Tapi tidak pernah. Tulisan itu berhenti. Tangannya gemetar saat melanjutkan, aku tidak bisa terus hidup sebagai hantu di rumahku sendiri. Hayato membaca setiap kata, dan setiap kata seperti palu yang menghantam dadanya. Aku tidak tahu kamu merasa seperti itu. Kamu tidak pernah bertanya. Hening. Angin menerpa dedaunan, membawa bunga sakura berputar di antara mereka. Apa yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki ini? Tanyanya pelan. Shiori menatapnya lama, lalu menulis, apakah kamu mencintaiku, Hayato-sama? Pertanyaan yang sederhana. 3 tahun menikah, dan tidak pernah sekalipun Hayato menanyakan itu pada dirinya sendiri. Apakah dia mencintai Shiori? Dia menikahinya karena kewajiban, karena perjodohan bisnis. Tapi apakah ada perasaan lain yang tumbuh diam-diam, yang dia tekan karena kesetiaannya pada masa lalu? Dia tidak bisa menjawab. Dan keheningannya adalah jawaban yang paling menyakitkan. Shiori tersenyum, senyum pahit yang menghancurkan hati Hayato. Itulah jawabannya. Terima kasih sudah jujur, meskipun hanya dengan diam. Aku tidak bisa kehilanganmu, kata Hayato, suaranya serak. Kamu tidak bisa kehilangan sesuatu yang tidak pernah kamu miliki, Hayato-sama. Kamu tidak pernah memilikiku. Aku hanya penghuni di rumahmu. Boneka yang bisa kamu abaikan. Bukan begitu? Lalu bagaimana? Bagaimana kamu mendefinisikan 3 tahun ini? Aku memasak untukmu, membersihkan rumahmu, menunggumu pulang setiap malam. Tapi kamu tidak pernah melihatku. Kamu tidak pernah menyentuhku seperti seorang suami menyentuh istrinya. Kamu tidak pernah mengajakku keluar, tidak pernah memperkenalkanku sebagai istrimu di acara-acara kantor. Aku adalah rahasia, Hayato-sama. Rasa malu yang kamu sembunyikan. Kamu tidak pernah mengeluh, karena aku tidak bisa bicara. Tapi itu tidak berarti aku tidak merasa, air mata mengalir di pipinya. Setiap malam aku berbaring di sampingmu, mendengarkan napasmu, berharap kamu akan meraih tanganku. Tapi kamu selalu membelakangiku. Punggungmu lebih hangat dari sikapmu padaku. Hayato tidak bisa berkata apa-apa. Setiap kata Shiori, yang ditulis dengan tangan gemetar, adalah kebenaran yang tidak bisa dia bantah. Aku minta maaf, bisiknya. Aku benar-benar minta maaf. Maaf tidak mengubah apapun. Tapi terima kasih. Aku perlu waktu sendiri sekarang. Dia berdiri, membungkuk sopan, kebiasaan yang tidak pernah hilang meskipun hatinya hancur, dan berjalan kembali ke rumah. Hayato duduk di bangku itu sendirian, dikelilingi bunga sakura yang berguguran, dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, dia menangis. Bukan untuk Miyuki. Bukan untuk masa lalunya. Tapi untuk wanita yang selama ini dia abaikan. Wanita yang cintanya sunyi, tidak pernah terdengar, tidak pernah dibalas. Dia mengambil papan tulis yang ditinggalkan Shiori. Di bagian bawah, ada tulisan kecil yang dia lewatkan sebelumnya. Seminggu setelah pertemuannya dengan Shiori, kehidupan Hayato berubah menjadi kekacauan. Di kantor, dia membuat keputusan bisnis yang buruk karena pikirannya tidak fokus. Di rumah, dia hidup seperti tunawisma di rumah mewahnya sendiri. Pakaian kotor menumpuk, kulkas kosong, dan satu-satunya suara yang terdengar adalah dengungan AC. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Hayato duduk di ruang keluarga, segelas whisky di tangan, menatapi foto pernikahannya. Di foto itu, Shiori tersenyum. Wajahnya berseri meskipun dia tidak bisa mengucapkan sumpah pernikahan dengan suara. Dia menulis sumpahnya di secari kertas, dan Hayato ingat membaca kata-kata itu sekarang. Aku berjanji akan mencintaimu dengan segenap hatiku. Akan menjagamu dalam suka dan duka. Akan menunggumu, meskipun kau tidak pernah menungguku. Membacanya kembali sekarang, 3 tahun kemudian, Hataito merasakan sakit yang luar biasa. Kata-kata itu adalah ramalan yang menjadi kenyataan. Dia menunggu. Dia setia. Tapi Hayato tidak pernah menunggunya. Ponselnya bergetar.
Miyuki mengirim pesan, Hayato, kamu kenapa? Akhir-akhir ini kamu jauh. Apa ada yang salah? Hayato mengetik balasan, lalu menghapusnya. Mengetik lagi, menghapus lagi. Akhirnya dia menulis, istriku mengajukan cerai. Balasan Miyuki cepat, apa? Serius? Kamu di mana? Aku bisa ke sana. Tidak usah. Aku perlu sendiri. Kita perlu bicara. Besok aku jemput jam 7. Hayato meletakkan ponsel dan menenggak habis whiskinya. Kenapa Miyuki tiba-tiba begitu peduli? Kenapa baru sekarang? Saat dia masih sendiri dan bingung? Di pagi hari, dia bangun dengan kepala pusing dan pandangan kabur. Jam sudah menunjukkan pukul 10. Dia terlambat ke kantor. Tidak peduli. Saat dia membuka ponsel, ada pesan dari Kenji, Kogami-sama, ada yang ingin saya sampaikan. Tolong hubungi saya. Dia menelepon Kenji. Ada apa? Kogami-sama, saya mohon maaf. Ini masalah pribadi. Saya tidak tahu harus bilang bagaimana. Bilang saja apa adanya. Saya menerima tawaran pekerjaan dari Nakamura Group. Saya ditawari posisi sebagai kepala administrasi di divisi mereka. Saya sudah menerimanya. Hayato terkejut. Nakamura Group? Perusahaan keluarga Shiori? Ya, Kogami-sama. Sebenarnya, ini atas rekomendasi langsung dari Nakamura Shiori-sama. Astaga. Shiori merekrut sekretaris pribadinya. Apa yang kamu bicarakan dengannya? Tanya Hayato curiga. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Nakamura Shiori-sama adalah wanita yang sangat baik. Selama 3 tahun, dialah yang memastikan saya tidak dipecat saat Anda marah. Dialah yang mengingatkan saya tentang ultah Anda. Dialah yang mengurus semua detail kecil yang Anda tidak pernah sadari. Hayato terdiam. Saya minta maaf, Kogami-sama, tapi tolong, jangan sia-siakan dia. Dia layak mendapatkan kebahagiaan. Kenji menutup telepon. Dunia Hayato terasa berputar. Bahwa Shiori, yang selama ini dia anggap lemah dan tergantung, ternyata diam-diam membangun koneksi, memengaruhi banyak orang, tanpa pernah mengatakan sepatah kata pun. Kekuatan macam apa ini? Kebaikan apa ini yang tidak pernah dia sadari? Dia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang istrinya. Siapa sebenarnya Shiori Nakamura? Atau lebih tepatnya, Shiori Kogami, nama yang dia berikan setelah menikah. Dia pergi ke kamar Shiori. Lemari pakaian, meja rias, dan kotak-kotak kecil. Disinilah istrinya hidup selama 3 tahun. Hayato membuka laci meja rias dan menemukan buku harian. Hatinya ragu-ragu, tapi rasa penasarannya menang. Dia membuka halaman pertama. Hari pertama pernikahan. Aku menikah dengan pria paling tampan yang pernah aku lihat. Hayato Kogami. Namanya indah. Tapi matanya tidak melihatku. Dia melihat orang lain. Mungkin dia tidak tahu, tapi aku bisa merasakannya. Dia mencintai seseorang yang bukan aku. Tapi aku akan mencoba. Aku akan berusaha menjadi istri yang baik. Mungkin suatu hari nanti, dia akan melihatku. Hayato menelan ludah. Tangannya gemetar membalik halaman berikutnya. Hari ke-30. Aku sudah memasak 30 kali sarapan. 30 kali makan malam. Dia tidak pernah bilang terima kasih. Tapi tidak apa. Aku bisa menunggu. Hari ke-100. Hari ini aku jatuh sakit. Demam tinggi. Aku terbaring di tempat tidur seharian. Dia tidak pulang. Aku meneleponnya tapi dia tidak menjawab. Lalu aku melihat fotonya dengan wanita itu di Instagram. Wanita di Paris. Namanya Miyuki. Cantik. Tidak bisu seperti aku. Hari ke-200. Aku tahu dia pergi ke Paris untuk bisnis. Tapi aku tahu dia menemui wanita itu. Aku melihat fotonya di media sosial orang lain. Dia tersenyum di foto itu. Senyum yang tidak pernah dia berikan padaku. Aku menangis semalaman. Tapi besoknya, aku tetap membuat sarapan. Air mata mulai membasahi wajah Hayato. Dia tidak pernah tahu. Tidak pernah sekalipun. Hari ke-365. 1 tahun menikah. Tidak ada hadiah. Tidak ada kue. Tidak ada ucapan selamat. Aku duduk di ruang keluarga sampai jam 3 pagi dengan kue buatan sendiri yang mulai layu. Dia pulang dengan mabuk dan langsung tidur. Aku memakan kue itu sendiri. Rasanya pahit seperti hatiku. Hayato menutup buku harian itu. Cukup. Dia tidak kuat membaca lebih banyak. Dia sudah melihat cermin yang memantulkan betapa kejinya dirinya. Selama 3 tahun, dia hidup dengan egois, membutakan mata dari kenyataan bahwa ada wanita di sampingnya yang mencintainya dengan tulus. Dia mengambil ponsel dan menelepon Shiori. Kali ini, wanita itu menjawab. Halo, Shiori? Aku minta maaf.
Aku menemukan buku harianmu. Terdengar napas terengah di seberang. Beberapa saat kemudian panggilan terputus. Hayato mencoba lagi. Tidak dijawab. Dia mencoba berkali-kali. Akhirnya sebuah pesan teks masuk. Buku harian itu pribadi. Tolong kembalikan. Aku tidak ingin kamu melihatku lemah lagi. Hayato tidak tahu harus membalas apa. Keheningan istrinya selalu menjadi senjata ampuh, tapi kali ini, keheningan itu tidak hanya menusuk. Keheningan itu menghancurkan. Untuk pertama kalinya, Hayato menyadari bahwa keheningan Shiori bukanlah kelemahan. Itu adalah kekuatannya. Selama 3 tahun, dia diam, bertahan, dan mencintai dalam hening. Sementara Hayato, dengan semua suara dan kata-katanya, adalah orang yang benar-benar tuli. Hayato tidak pernah bercerita pada siapapun tentang pernikahannya. Bukan karena dia malu, tapi karena dia sendiri tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana cara menjelaskan bahwa dia menikahi seorang wanita yang tidak dia cintai, hanya untuk menyelamatkan perusahaan yang bahkan tidak dia inginkan. Tapi malam itu, duduk sendirian di ruang kerja yang gelap, kenangan itu kembali. 3 tahun lalu. Dia baru saja mengambil alih Kogami Corporation setelah ayahnya terkena stroke. Perusahaan sedang dalam krisis besar, utang menggunung, mitra bisnis menarik diri, dan saham jatuh bebas. Hayato berusia 29 tahun, masih patah hati karena Miyuki pergi ke Paris, dan tiba-tiba dia harus menyelamatkan kerajaan yang ayahnya bangun selama 40 tahun. Suatu malam, ayahnya, Takeshi Kogami, memanggilnya. Pria tua yang terbaring di rumah sakit, terhubung ke mesin, memaksanya untuk duduk di kursi. Hayato, bisiknya lemah. Kita butuh bantuan. Hanya satu keluarga yang bisa menyelamatkan kita. Nakamura Group. Nakamura? Hayato tidak akrab dengan nama itu. Keluarga Nakamura memiliki jaringan restoran dan properti terbesar di Asia. Mereka punya uang, pengaruh, dan hubungan yang kita butuhkan. Tapi mereka punya satu syarat. Apa? Kau harus menikahi putri sulung mereka. Shiori Nakamura. Hayato terbeliak. Apa? Ayah, ini bukan abad ke-15. Aku tidak bisa menikahi orang yang tidak aku kenal. Ini satu-satunya cara, Hayato. Keluarga Nakamura tradisional. Mereka percaya pada ikatan kekeluargaan. Jika kau menikahi Shiori, mereka akan menginvestasikan 20 miliar yen ke perusahaan kita. Jika tidak, ayahnya menutup mata. Kita bangkrut dalam 3 bulan. Hayato meninggalkan rumah sakit dengan kepala pusing. Dia marah, frustrasi, putus asa. Tapi dia juga realistis. Tanpa bantuan Nakamura, ribuan karyawan akan kehilangan pekerjaan. Nama Kogami akan hancur selamanya. Dia menemui Shiori untuk pertama kalinya di kediaman Nakamura. Dia membayangkan wanita jelek, pincang, atau cacat fisik lainnya. Kenapa lagi orang tua ini rela menjodohkan putri mereka dengan orang asing? Tapi Shiori adalah kejutan. Wanita itu cantik. Sangat cantik. Mata coklat hangat, rambut hitam panjang mengkilap, kulit seputih salju. Dia duduk dengan anggun, tangan di pangkuan, menunduk sopan. Hayato memperkenalkan diri. Shiori membalas dengan membungkuk, lalu mengambil papan tulis, senang bertemu denganmu, Hayato sama. Namaku Shiori. Maaf, aku tidak bisa bicara. Bisu. Istrinya bisu. Hayato tidak tahu apakah dia harus lega atau semakin frustrasi. Orang tua Shiori menjelaskan bahwa putri mereka mengalami kecelakaan saat kecil yang merusak pita suaranya. Tapi dia cerdas, berbakat melukis, dan sudah belajar bahasa isyarat dan menulis. Dia istri yang baik, kata ibunya dengan bangga. Dia tidak akan merepotkanmu. Dan memang, Shiori tidak pernah merepotkan. Dia setuju menikah tanpa protes. Dia menandatangani kontrak pernikahan tanpa banyak alasan. Dia pindah ke rumah Hayato dengan satu koper kecil, tanpa tuntutan, tanpa drama. Malam pertama mereka, Shiori sudah menyiapkan makan malam lengkap. Hayato pulang larut, dan dia duduk di meja sendirian, makanan sudah dingin. Tapi dia tersenyum, menulis, "Selamat datang di rumah, suamiku." Hayato tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya mengangguk dan pergi ke kamar kerja. Meninggalkan Shiori sendirian di meja makan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti itu. Hayato sibuk menyelamatkan perusahaan, dan bantuan Nakamura memang mengubah segalanya. Investasi mengalir, hutang terbayar, perusahaan mulai bangkit. Dan Shiori selalu ada di rumah, selalu diam, selalu patuh. Beberapa minggu pertama, Hayato merasa bersalah. Dia tahu istrinya tidak pantas diperlakukan seperti ini. Tapi dia juga tidak tahu cara memperbaikinya. Hatinya masih milik Miyuki,
dan setiap kali dia melihat Shiori, dia ingat bahwa dia terjebak dalam pernikahan yang tidak dia inginkan. Lalu Miyuki mulai mengirim pesan. Di awal, hanya sekadar kabar. Lalu menjadi lebih sering. Lalu menjadi panggilan telepon larut malam. Hayato tidak bisa menahan diri. Dia membalas, menelepon, akhirnya pergi ke Paris saat ada kesempatan bisnis. Dia berbohong pada Shiori. Dia bilang perjalanan bisnis, padahal dia menghabiskan seminggu di Paris bersama Miyuki, makan malam romantis di Menara Eiffel, berjalan-jalan di Louvre, tidur di hotel bintang 5. Surga sementara yang membuatnya lupa bahwa dia sudah menikah. Tapi setiap kali dia kembali ke Tokyo, Shiori menyambutnya dengan kimono rapi dan senyum tulus. Dia tidak pernah bertanya tentang Paris, tidak pernah menuduh, tidak pernah menangis di depannya. Dia seperti bunga yang terus mekar meskipun tidak pernah disiram. Sekarang, duduk di ruang kerja yang gelap, Hayato akhirnya melihat kebodohannya. Shiori tahu. Wanita itu tahu dari awal. Tapi dia diam. Bukan karena dia bodoh, tapi karena dia mencintainya cukup untuk membiarkan Hayato bahagia dengan caranya sendiri, meskipun itu menghancurkan hatinya setiap hari. Hayato menekan telapak tangan ke wajahnya dan menangis. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, dia menangis untuk Shiori. Bukan untuk Miyuki. Bukan untuk dirinya sendiri. Tapi untuk wanita bisu yang telah memberikan segalanya, tanpa meminta imbalan apapun. Keesokan paginya, Hayato mengambil cuti. Pertama kalinya dalam 3 tahun. Dia pergi ke toko buku, membeli buku tentang bahasa isyarat. Di etalase toko, dia melihat buku berjudul, Belajar Bahasa Isyarat Jepang untuk Pemula. Aku akan belajar, katanya pada dirinya sendiri. Aku akan belajar berbicara denganmu dengan caramu. Tapi jauh di dalam hati, dia bertanya-tanya, apakah sudah terlambat? Apakah Shiori sudah terlalu lelah untuk menunggu? 2 minggu setelah membaca buku harian Shiori, Hayato berubah menjadi pria yang berbeda. Rekan bisnisnya bingung melihat Kogami yang dulu dingin dan perfeksionis kini sering melamun dan meninggalkan rapat lebih awal. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa setiap malam, Hayato duduk di kamar belajar selama 3 jam, berlatih bahasa isyarat di depan cermin. Tangannya yang terbiasa mengetik laporan keuangan dan menandatangani kontrak jutaan yen kini kaku membentuk simbol-simbol aneh. Huruf A dengan 1 jari terangkat. Huruf KA dengan telapak tangan terbuka. Kombinasi yang rumit untuk kata Aishiteru, aku mencintaimu, membutuhkan koordinasi 2 tangan yang sering membuatnya frustrasi. Kenapa ini begitu sulit? Gerutunya, melempar buku panduan ke lantai. Tapi dia memungutnya lagi. Pikirannya kembali pada Shiori. Pada semua tahun dia berkomunikasi dengan menulis, tanpa pernah mengeluh. Pada bagaimana dia dengan sabar menuliskan setiap kata meskipun Hayato sering tidak membaca sampai selesai. Dia membayangkan Shiori kecil, belajar bahasa isyarat setelah kehilangan suaranya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan seorang anak untuk belajar berkomunikasi dengan tangan? Berapa banyak kesabaran yang harus dia kumpulkan? Dan sekarang, Hayato, yang selama ini tidak peduli, baru belajar setelah kehilangannya. Suatu sore, dia mengunjungi galeri seni di Ginza. Bukan untuk bisnis, tapi karena seseorang menyebut nama Shiori. Galeri kecil bernama Hoshino Oto, Suara Bintang, sedang memamerkan karya seniman lokal, dan salah satunya adalah lukisan Shiori. Hayato memasuki galeri dan langsung terpana. Lukisan Shiori ada di dinding utama, kanvas besar berukuran 2x3 meter, lukisan abstrak dengan dominasi biru tua dan emas. Di kejauhan, ada sosok pria yang berjalan menjauh, meninggalkan wanita yang berlutut di tengah bunga sakura yang berguguran. Judulnya, The Silent White, Penantian yang Hening. Luar biasa, ya, suara seorang kurator di sampingnya. Pelukis ini, Shiori Nakamura, maaf, Shiori Kogami, adalah bakat langka. Dia sudah melukis sejak kecil, tapi karyanya baru dikenal publik beberapa bulan terakhir. Berapa harga lukisan ini? Tanya Hayato. Maaf, tidak dijual. Pelukisnya mengatakan ini adalah karyanya yang paling pribadi. Dia tidak akan pernah menjualnya. Hayato menatap lukisan itu lama. Wanita yang berlutut, menunggu pria yang terus berjalan menjauh. Itu adalah Shiori. Itu adalah 3 tahun hidupnya yang dia lukis dengan cat minyak. Setiap sapuan kuas mengandung kepedihan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia berjalan mengelilingi galeri, melihat karya-karya lain Shiori. Ada lukisan pemandangan musim semi di Kyoto, potret seorang wanita tua yang tersenyum, dan lukisan abstrak penuh warna-warni yang menggambarkan gejolak emosi. Tapi satu hal yang konsisten, di setiap lukisan, ada elemen keheningan.
Sosok yang duduk sendiri. Jendela yang tertutup. Mulut yang tidak terbuka. Shiori melukis dunianya sendiri, diam, sunyi, tapi penuh keindahan yang menyakitkan. Dia meninggalkan galeri dengan langkah berat. Di luar, hujan mulai turun. Tokyo basah seperti hatinya. Ponselnya bergetar. Miyuki. Hayato. Aku harus cerita. Aku dapat tawaran untuk pameran di Paris. Ini mimpi yang jadi kenyataan. Kamu pasti bangga, kan? Tentu, jawabnya datar. Kamu kenapa? Suaramu aneh. Aku baik-baik saja. Selamat, Miyuki. Tunggu. Aku mau ketemu. Ada yang penting aku omongin. Miyuki. Ini penting, Hayato. Tolong. Kamu masih peduli padaku, kan? Hayato menutup mata. Hujan semakin deras. Jam 8 di kafe dekat stasiun Shibuya. Malam itu, Hayato datang tepat waktu. Miyuki sudah duduk di meja pojok, berpakaian modis, wajahnya berseri. Dia tersenyum lebar melihat Hayato. Terima kasih sudah datang, katanya. Aku mau bilang sesuatu. Aku masih mencintaimu, Hayato. Hayato tidak bergerak. Aku tahu kamu sudah menikah, tapi, Miyuki meraih tangannya, kamu bilang istri kamu minta cerai. Kita bisa bersama sekarang. Aku tidak akan pergi lagi. Aku janji. Hayato menarik tangannya perlahan. Miyuki, kamu masih mencintaiku, kan? Aku tahu kamu menungguku. Kenapa kamu menikah dengan wanita itu kalau bukan karena tekanan keluarga? Aku tidak tahu. Apa? Aku tidak tahu, ulang Hayato. Selama ini aku pikir aku masih mencintaimu. Tapi sekarang, aku mulai meragukan semuanya. Miyuki terpana. Kenapa? Karena wanita bisu itu? Jawaban Miyuki menusuk. Jangan panggil dia seperti itu. Aku minta maaf, tapi ada hal lain yang harus kamu tahu. Hayato berdiri. Aku tidak akan ke Paris bersamamu. Aku tidak akan meninggalkan Shiori. Tapi dia yang minta cerai. Aku tidak peduli. Suara Hayato tegas. Aku akan memenangkannya kembali. Aku akan menjadi pria yang layak untuknya. Dan aku tidak bisa melakukannya jika aku terus bergantung pada masa lalu bersamamu. Dia meninggalkan Miyuki di kafe, mulut wanita itu masih terbuka karena terkejut. Di luar, hujan masih turun, tapi Hayato tidak peduli. Dia berjalan di tengah hujan tanpa payung, pakaiannya basah kuyup, tapi hatinya terasa ringan. Untuk pertama kalinya, dia memilih Shiori. Dengan sadar, tanpa paksaan, tanpa tekanan. Dia mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan pada Shiori, aku belajar bahasa isyarat. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan, dan mungkin aku akan terlihat bodoh. Tapi aku ingin bicara denganmu dengan caramu. Bukan dengan tulisan, bukan dengan kata-kata yang bisa aku hapus. Tapi dengan tanganku, dengan hatiku. Beri aku kesempatan. Beberapa menit berlalu. Hujan terus mengguyur. Lalu ponselnya bergetar. Kamu tidak perlu melakukannya demi aku. Dia membalas cepat. Aku melakukannya untuk kita. Tidak ada balasan. Tapi itu lebih baik dari penolakan. Hayato tersenyum di tengah hujan, untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Dia masih punya harapan. Shiori duduk di studio lukisnya, sebuah ruangan di lantai 2 rumah orang tuanya yang diubah menjadi tempat kerjanya. Sejak kepulangannya dari rumah Hayato, ini adalah tempat perlindungannya. Di sini, dia bisa melukis, menangis, dan merasakan tanpa harus menjelaskan apapun pada siapapun. Hari ini dia melukis pemandangan laut malam. Ombak biru tua yang dihantam cahaya bulan. Tapi pikirannya terus melayang pada pesan Hayato kemarin malam, aku belajar bahasa isyarat. Dia tertawa getir. Bahasa isyarat. Kenapa baru sekarang? Kenapa tidak di awal pernikahan mereka, saat dia masih percaya bahwa pria itu bisa berubah? Kenapa tidak saat dia masih cukup kuat untuk memaafkan? 3 tahun. Dia menunggu selama 3 tahun untuk mendengar kata-kata itu. Tapi sekarang, kata-kata itu seperti garam yang ditaburkan di luka lama. Shiori meletakkan kuasnya dan berjalan ke cermin. Wanita di cermin itu masih muda, 25 tahun, tapi matanya sudah muram. Dia ingat Hayato belajar bahasa isyarat dulu, di awal pernikahan, dia sudah membeli buku yang sama. Tapi Hayato membuangnya ke tempat sampah saat Shiori tidak sengaja meninggalkannya di ruang tamu. Dasar bodoh, katanya pada diri sendiri, tapi tidak ada suara yang keluar. Hanya gerakan bibir. Tangannya membentuk simbol, baka, dalam bahasa isyarat. Hari itu, ibunya masuk dengan teh hijau. Yuki duduk di samping putrinya, memegang tangannya. Dia datang lagi kemarin. Minta menemuimu, kata Yuki lembut. Shiori menggeleng. Aku belum siap. Aku tahu. Tapi anakku,
dia terlihat berbeda. Aku tidak tahu apakah ini akting atau sungguhan, tapi, Yuki menjeda, dia membawa buku bahasa isyarat. Aku melihatnya di mobilnya. Shiori menatap ibunya, hatinya bergetar. Tapi dia tetap menggeleng. 3 tahun terlalu lama untuk berubah dalam 2 minggu. Mungkin. Tapi mungkin juga dia akhirnya sadar. Shiori menulis, dan kenapa aku harus peduli? Aku sudah memutuskan untuk pergi. Aku sudah menguatkan hatiku. Ibu Yuki menghela napas. Kamu boleh tidak percaya padanya. Tapi jangan tutup hatimu sepenuhnya. Hati yang tertutup tidak bisa merasakan apapun, termasuk kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Setelah ibunya pergi, Shiori duduk sendiri di studio. Dia mengambil buku sketsa dan mulai menggambar. Wajah Hayato muncul di bawah jari-jarinya. Garis rahang yang tegas, mata yang tajam, senyum sinis yang jarang dia lihat. 3 tahun bersama, Shiori hafal setiap detail wajah suaminya. Apa kamu benar-benar berubah, Hayato? Atau ini hanya rasa bersalah yang akan hilang seiring waktu? Shiori teringat bagaimana Hayato dulu. Pria itu tidak pernah jahat padanya, tapi juga tidak pernah baik. Dia tidak pernah memukul, tidak pernah membentak, tidak pernah mempermalukannya di depan umum. Tapi dia juga tidak pernah menyentuh, tidak pernah tersenyum, tidak pernah mengucapkan terima kasih. Ketiadaan kebaikan adalah bentuk kekejaman yang paling halus. Seperti perlahan-lahan mati karena kelaparan, bukan karena racun. Dia mematikan lampu studio dan pergi ke kamar. Di laci samping tempat tidur, ada tumpukan amplop. Semua surat cinta yang dia tulis untuk Hayato, tapi tidak pernah dikirim. Dia menulis 1 surat setiap bulan selama 3 tahun. 36 surat. 36 pengakuan cinta yang tidak pernah dibaca. Dia mengambil salah satunya, membuka amplop, dan membaca. Hayato sama sayang. Hari ini aku melihatmu tersenyum saat menelepon. Aku tahu itu bukan untukku. Aku tahu senyum itu untuk wanita di Paris. Tapi aku iri. Aku sangat iri pada suara di seberang telepon itu. Dia bisa membuatmu tertawa hanya dengan kata-kata. Sementara aku, dengan semua keheninganku, tidak bisa melakukan apapun selain menunggumu menatapku, meskipun hanya sekali. Aku memasak makanan favoritmu malam ini. Tapi seperti biasa, kamu tidak pulang. Aku memakannya sendiri. Rasanya hambar. Mungkin karena kurangnya cinta dalam proses memasaknya. Mungkin karena kamu tidak ada di sini. Selamat malam, suamiku. Aku akan terus menunggu. Sampai aku tidak bisa lagi. Surat ke-12. Masih ada 24 surat lainnya. Shiori memeluk surat-surat itu, air mata mengalir membasahi kertas yang sudah menguning. 3 tahun cinta tanpa balasan. 3 tahun penantian yang sia-sia. Besok, dia akan bertemu pengacara lagi. Tanda tangan perceraian akan diproses. Hidupnya akan dimulai lagi dari nol. Tidak ada suami, tidak ada rumah mewah, tidak ada nama Kogami. Hanya dia, keluarganya, dan lukisannya. Tapi kenapa, di tengah semua keputusan yang dia buat, hatinya masih terasa sakit? Kenapa dia masih berharap, meskipun dia tahu berharap hanya akan menyakitinya? Mungkin karena cinta tidak bisa dimatikan seperti saklar lampu. Mungkin karena meskipun dia pergi, sebagian hatinya akan selalu tertinggal di rumah itu, di samping pria yang tidak pernah mencintainya. Di ponselnya, notifikasi muncul. Hayato mengirim video. Dengan hati-hati, Shiori membukanya. Video pendek berdurasi 1 menit. Hayato duduk di kamar, dengan kaku membentuk huruf-huruf dalam bahasa isyarat, aku, minta, maaf. Dia mengulanginya 3 kali, dengan ekspresi serius dan canggung. Di akhir video, dia tersenyum malu-malu. Shiori menekan tombol reply. Sekali. 2 kali. 3 kali. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini, ada sesuatu yang hangat di dadanya. Mungkin dia benar-benar berusaha. Dia membalas, huruf, maaf, harusnya dari bahu, bukan dari siku. Beberapa detik kemudian, ajarin aku. Shiori menatap layar. Jantungnya berdegup kencang. Kamu serius? Aku serius. Aku ingin bisa bicara denganmu. Meskipun butuh waktu bertahun-tahun. Aku akan belajar. Dunia Shiori berputar. Semua keputusan yang dia buat, semua air mata, semua pahit, tiba-tiba dipertanyakan oleh 3 kata sederhana, aku ingin belajar. Tapi apakah belajar cukup? Apakah niat baik bisa menghapus 3 tahun penantian? Shiori tidak tahu. Yang dia tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia melihat secercah harapan di mata Hayato, bahkan melalui layar ponsel yang kecil. Kita lihat saja, balasnya akhirnya. Buktikan padaku, Hayato. Jangan hanya bicara.
Itu pertama kalinya dia memanggilnya tanpa sama. Itu pertama kalinya dia menantangnya. Itu pertama kalinya Shiori berbicara sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai istri yang patuh. Dan di seberang kota, Hayato membaca pesan itu dan tersenyum. Ini baru awal. Tapi setidaknya, Shiori masih memberinya kesempatan untuk membuktikan diri. Dia tidak akan menyia-nyiakannya. Bulan pertama setelah keputusan Hayato untuk berubah berjalan lambat tapi penuh makna. Setiap hari, dia mengirim satu video bahasa isyarat pada Shiori. Setiap hari, Shiori membalas dengan koreksi atau kadang hanya emoji, tapi setidaknya dia membalas. Itu sudah cukup bagi Hayato. Dia juga mulai membersihkan rumah. Bukan dengan pembantu, tapi dengan tangannya sendiri. Dia mencuci piring, menyapu lantai, merapikan tempat tidur. Hal-hal sederhana yang selama ini dilakukan Shiori tanpa keluhan. Kini dia merasakan betapa melelahkannya pekerjaan rumah tangga, dan betapa sabarnya istrinya selama ini. Tapi ujian sebenarnya datang saat Miyuki muncul di kantornya. Kita perlu bicara, kata Miyuki dengan wajah tegang. Hayato melirik Kenji. Dia lupa Kenji sudah pindah. Sekretaris barunya, Tanaka, seorang pria muda yang canggung, berdiri di samping pintu. Tanaka, tolong jaga panggilan. Baik, Kogami-sama. Setelah pintu tertutup, Miyuki duduk di kursi tamu tanpa dipersilakan. Aku tidak percaya kamu serius dengan wanita itu. Aku serius, Miyuki. Serius bagaimana? Baru sebulan? Setelah 3 tahun kamu bersama dia tanpa peduli? Tiba-tiba kamu sadar? Pertanyaan Miyuki menusuk. Itu adalah pertanyaan yang sama yang ditanyakan Shiori, secara tidak langsung. Tiba-tiba sadar setelah 3 tahun? Apa ini hanya rasa bersalah sementara? Aku tidak punya jawaban untuk itu, kata Hayato jujur. Tapi aku tahu perasaanku sekarang. Dan itu berbeda. Berbeda bagaimana? Aku merindukannya. Suara Hayato bergetar. Bukan karena rumahnya bersih atau makanannya enak. Tapi aku merindukan dia. Kehadirannya. Caranya menatapku saat aku bicara. Caranya menulis pesan di papan tulis. Caranya tersenyum meskipun hatinya hancur. Miyuki diam. Aku tidak pernah merindukanmu seperti itu, lanjut Hayato. Saat kamu pergi ke Paris, aku sedih. Tapi aku bertahan. 3 hari tanpa Shiori, aku hampir gila. Dan aku tidak tahu kenapa. Tapi aku tahu ini nyata. Miyuki menunduk. Aku masih mencintaimu, Hayato. Aku tahu. Maaf. Tapi aku tidak bisa membalas perasaanmu. Apa kamu yakin? Atau kamu hanya takut sendirian? Aku yakin. Hayato menatap matanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku yakin tentang sesuatu. Miyuki berdiri, matanya berkaca-kaca. Kalau dia tetap menceraikanmu, jangan kembali padaku. Aku tidak akan. Dia pergi tanpa menoleh. Hayato menghela napas lega. Satu babak dalam hidupnya akhirnya ditutup. Tapi masih ada babak lain yang lebih penting, memenangkan kembali hati Shiori. Malam harinya, dia pergi ke studio Shiori. Dengan buku bahasa isyarat di tangan, dia berdiri di bawah hujan gerimis, menunggu di depan pintu. Setelah 15 menit, Shiori membuka pintu. Wajahnya menunjukkan keterkejutan. Aku tahu aku seharusnya menelepon dulu, kata Hayato. Tapi aku tidak bisa menunggu. Dia membentuk kata-kata dengan tangannya, masih kaku, masih lambat, tapi jelas, aku ingin bicara denganmu. Shiori menatapnya beberapa saat. Lalu dia membuka pintu lebih lebar. Silakan masuk. Studio Shiori hangat dengan lampu kuning dan bauket minyak. Kanvas-kanvas berjejer di dinding. Sebagian besar adalah lukisan pemandangan, tapi beberapa adalah potret Hayato, dari berbagai sudut. Dia melukis Hayato saat tidur di sofa, saat membaca koran di pagi hari, saat bekerja di meja. Semua tanpa sepengetahuan Hayato. Kau melukisku? Tanya Hayato, terkejut. Shiori tersipu. Dia menulis di papan tulis, itu cara aku berbicara denganmu saat kau tidak ada. Hayato merasakan dadanya sesak. Dia berjalan ke salah satu lukisan, potret dirinya yang sedang tidur di sofa, dengan cahaya matahari masuk dari jendela. Detailnya sangat hidup, dari kerutan di dahinya hingga bayangan bulu matanya. Ini luar biasa, bisiknya. Bagaimana perkembangan bahasa isyaratmu? Tulis Shiori. Dia tersenyum. Dengan tangan yang masih kaku, dia membentuk, masih jelek. Tapi aku latihan setiap hari. Shiori tersenyum kecil. Senyum pertama yang Hayato lihat dalam berminggu-minggu. Hatinya meleleh. Kamu datang kemari hanya untuk menunjukkan itu. Aku datang karena aku tidak tahan lagi. Hayato menatapnya. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku menyakitimu.
Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku berubah. Bukan karena kasihan. Bukan karena kesepian. Tapi karena aku mulai menyadari bahwa selama ini aku mengejar mimpi yang salah. Shiori menunggu. Cinta sejati tidak pernah pergi ke Paris. Dia ada di rumah, membuat sarapan untukku setiap pagi. Dia menungguku pulang setiap malam. Dia mencintaiku dalam diam, dan aku terlalu bodoh untuk melihatnya. Tapi kau mencintai Miyuki. Aku pikir begitu. Tapi sekarang aku tahu itu hanya obsesi. Kenyamanan pada masa lalu. Bukan cinta yang nyata. Dia meraih tangan Shiori. Cinta yang nyata adalah ini. Kamu. Selama ini kamu. Shiori menarik tangannya. Kata-kata itu mudah diucapkan. Aku tahu. 3 tahun. 3 tahun aku menunggumu mengatakan itu. Dan sekarang, saat aku sudah memutuskan untuk pergi, kau baru sadar. Aku tahu ini tidak adil. Ini sangat tidak adil, Hayato. Air matanya mulai jatuh. Aku mencintaimu dengan seluruh hatiku selama 3 tahun. 3 tahun aku berharap. 3 tahun aku menangis diam-diam. Dan sekarang, saat aku sudah menguatkan hatiku untuk pergi, kau datang dan membuat semuanya hancur lagi. Maksudku, aku tidak tahu apa yang harus aku rasakan. Tangannya gemetar saat menulis. Aku masih mencintaimu. Tapi aku juga benci karena aku masih mencintaimu. Aku benci bahwa satu video bahasa isyarat bisa membuatku berharap lagi. Aku benci bahwa aku lemah. Kamu tidak lemah. Kamu wanita terkuat yang pernah aku kenal. Shiori menatapnya. Pulanglah, Hayato. Aku perlu waktu. Aku akan menunggu. Berapa lama? Sampai kamu siap. Sampai kamu percaya padaku lagi. Sampai kapanpun. Dia membungkuk dan pergi. Di pintu, dia berbalik. Dengan bahasa isyarat yang dia pelajari selama sebulan, dia membentuk, aku mencintaimu. Tidak sempurna. Tangannya gemetar. Tapi kata-kata itu sampai. Shiori menutup pintu dan bersandar di baliknya, menangis. Untuk pertama kalinya, Hayato mengatakan dia mencintainya. Dalam bahasa yang dia pahami. Dalam bahasa yang selama ini dia gunakan untuk berteriak dalam diam. Minggu-minggu berlalu dengan lambat. Hayato terus belajar bahasa isyarat dengan tekun. Setiap malam, dia berlatih di depan cermin selama 2 jam. Dia bergabung dengan komunitas tunarungu online, belajar dari video-video di internet, bahkan menyewa guru privat. Dalam 2 bulan, kemajuannya sangat pesat. Dia sudah bisa bercakap-cakap dasar dan mengerti lebih dari setengah percakapan. Suatu hari, saat mengunjungi ibunya Shiori untuk mengantar kue, cara Hayato mendekati mertuanya, Yuki memberinya sebuah kotak kayu. Apa ini? Tanya Hayato. Surat-surat Shiori untukmu. Yang tidak pernah dia kirim. Hayato membuka kotak itu. Di dalamnya, ada 36 amplop rapi, semuanya bertuliskan namanya. Tangannya gemetar saat dia membuka yang pertama. Hayato sama sayang. Hari ini aku melihatmu tersenyum saat menelepon. Aku tahu itu bukan untukku. Dia membaca surat pertama, kedua, ketiga. Setiap surat seperti pisau yang menusuk hatinya. Di surat kelima, Shiori menceritakan bahwa ibunya sakit, tapi Hayato tidak pulang karena ada rapat. Aku pergi ke rumah sakit sendiri. Naik taksi. Ibu bilang, dia suamimu, kenapa dia tidak di sini? Aku tidak bisa menjawab. Di surat ke-10, Shiori merayakan ulang tahun pernikahan mereka sendirian. Aku membeli kue kecil. Aku meniup lilin dan berharap. Tapi aku tidak tahu harus berharap apa lagi. Di surat ke-15, dia sudah mulai putus asa. Aku tidak tahu kenapa aku terus menulis. Mungkin karena ini satu-satunya cara aku bisa bicara denganmu tanpa kamu pergi. Dalam surat ini, setidaknya aku punya perhatianmu. Hayato membaca terus sampai air matanya membasahi kertas-kertas usang itu. Surat ke-20 ditulis setelah dia pulang dari Paris. Aku tahu kamu pergi ke Paris. Aku melihat fotonya. Dia cantik. Dia bisa bicara. Dia bisa membuatmu tertawa. Aku tidak bisa melakukan semua itu. Tapi aku bisa mencintaimu tanpa syarat. Apakah itu tidak berarti apapun? Surat ke-18 ditulis tengah malam. Tinta di kertas tampak luntur, mungkin terkena air mata. Hari ini aku jatuh di dapur. Lututku berdarah. Tidak ada yang membantuku. Aku duduk di lantai selama 10 menit, lalu aku bangun sendiri. Aku membersihkan lukaku. Aku memasak makan malam. Kamu pulang jam 11 dan tidak melihat perban di lututku. Kenapa kamu tidak pernah melihat, Hayato? Hayato menekan surat itu ke dadanya. Rasa sakit yang luar biasa memenuhi hatinya. Dia ingat malam itu. Dia pulang dengan lelah, langsung tidur, dan tidak melihat Shiori yang pincang saat mengantarkan teh.
Surat ke-25 lebih pendek. Hanya 3 baris. Aku lelah. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara berhenti mencintaimu. Surat ke-30 adalah yang paling menyayat hati. Hari ini aku bertemu dengan pengacara. Aku mulai proses perceraian. Ini bukan keputusan yang mudah. Tapi aku harus memilih diriku sendiri. Aku harus berhenti menunggu. Maaf, Hayato. Maaf aku menyerah. Surat terakhir, ke-36, ditulis seminggu sebelum dia pergi. Aku tidak akan mengirim surat ini. Tidak akan pernah. Tapi aku perlu menulisnya untuk diriku sendiri. Untuk mengingatkan bahwa aku pernah mencintai seseorang dengan begitu dalam, begitu tulus, sehingga kehilangannya terasa seperti kehilangan sebagian dari diriku. Hayato, jika suatu hari nanti kamu membaca ini, mungkin aku sudah tidak di sini. Mungkin aku sudah melupakanmu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak menyesal. Aku tidak menyesal mencintaimu. Karena cinta ini, meskipun bertepuk sebelah tangan, telah mengajarkanku tentang kesabaran, tentang kekuatan, tentang bagaimana bertahan saat dunia terasa gelap. Terima kasih telah menjadi suamiku, meskipun hanya di atas kertas. Terima kasih untuk 3 tahun yang sunyi. Aku harap suatu hari nanti kamu bahagia. Dengan dia, dengan siapapun, atau dengan dirimu sendiri. Selamat tinggal, cintaku. Shiori. Hayato memeluk kotak surat itu. Dia menangis seperti anak kecil. Semua kata-kata yang tertahan, semua cinta yang tidak terbalas, semua kesedihan yang ditanggung istrinya sendiri, semuanya ada di tangannya, dalam bentuk 36 amplop yang ditulis dengan tangan lembut. Dia menghubungi Shiori. Kali ini melalui panggilan video. Shiori menjawab dengan ekspresi bingung. Aku menemukan surat-suratmu, katanya, suaranya serak. Wajah Shiori berubah. Dia panik. Tapi Hayato melanjutkan. Aku sudah membaca semuanya. 36 surat. 36 bulan. 36 cara kamu mencintaiku. Air mata mulai mengalir di pipi Shiori. Aku tidak layak mendapatkan cinta seperti ini. Suara Hayato bergetar. Tapi aku ingin menghabiskan sisa hidupku untuk layak mendapatkannya. Aku tidak akan memaksamu kembali. Tapi aku ingin kamu tahu, ini bukan rasa bersalah. Ini bukan kewajiban. Ini adalah aku, Hayato Kogami, yang jatuh cinta pada istrinya sendiri. Untuk pertama kalinya. Dengan sepenuh hati. Shiori menatapnya melalui layar. Tangannya bergerak, membentuk kata-kata dalam bahasa isyarat. Aku takut. Aku tahu. Aku takut ini hanya sementara. Aku takut suatu hari nanti kamu sadar bahwa aku tidak cukup. Hayato menjawab dengan bahasa isyarat yang sudah dia pelajari. Kamu lebih dari cukup. Kamu adalah segalanya. Shiori tersenyum menangis, lalu menulis di papan tulis yang diangkat ke layar. Kalau begitu buktikan. Bukan dengan kata-kata. Tapi dengan waktu. Aku akan menghabiskan seluruh waktuku untuk membuktikannya. Shiori tersenyum, senyum yang berbeda dari sebelumnya. Lebih ringan, lebih tulus. Sesuatu yang sudah lama hilang dari wajahnya. Tidur yang nyenyak, tambah Hayato dalam isyarat. Aku akan mengirimimu video latihan isyarat besok pagi. Aku tunggu. Panggilan berakhir. Hayato duduk di lantai, dikelilingi 36 surat cinta yang tidak pernah dikirim. Satu persatu dia merapikannya kembali ke dalam kotak, tapi kali ini dengan perasaan yang berbeda. Surat-surat ini bukan lagi beban, mereka adalah peta perjalanan menuju hati istrinya. Istrinya adalah wanita paling berani yang pernah dia kenal, mencintai tanpa pamrih, bertahan tanpa keluhan, dan akhirnya pergi tanpa dendam. Dia berjanji pada dirinya sendiri, dia tidak akan mengecewakan Shiori lagi. Tidak akan pernah. Tokyo diguncang badai terburuk dalam 1 dekade. Angin bertiup kencang, air hujan turun seperti air terjun dari langit, dan sebagian kota mati listrik. Hayato terjebak di kantor saat berita darurat muncul, kawasan tempat tinggal keluarga Nakamura terkena banjir bandang. Ponselnya mati. Jaringan telepon terganggu. Hayato panik. Tanpa berpikir 2 kali, dia mengambil mobil dan melaju menerjang hujan deras. Jalan-jalan tergenang air setinggi lutut, tapi dia terus maju. 1 jam kemudian, dia tiba di rumah keluarga Nakamura. Air sudah naik setinggi setengah meter di sekitar rumah. Dia melihat keluarga Nakamura di lantai 2, Yuki, ayah Shiori, dan beberapa pembantu. Tapi tidak ada Shiori. Di mana Shiori? Teriak Hayato, suaranya nyaris tidak terdengar di tengah deru angin. Dia tidak pulang, teriak Yuki. Dia di studio. Studio Shiori terletak di daerah yang lebih rendah. Jantung Hayato berhenti. Dia langsung berlari lagi ke mobil. Banjir semakin tinggi, mencapai 1 meter.
Dia meninggalkan mobil dan berenang. Pikirannya hanya satu, Shiori. Shiori yang tidak bisa berteriak minta tolong. Shiori yang akan diam-diam menunggu bantuan tanpa bisa memberitahu siapapun. Rasa takut yang luar biasa memenuhi dadanya. Sesampainya di studio, air sudah mencapai leher. Dia masuk melalui jendela yang pecah. Shiori! Shiori! Dia tidak bisa mendengar jawaban. Tapi dia ingat, Shiori tidak bisa bersuara. Jadi dia mencari dengan mata. Di sudut ruangan, dia melihatnya. Shiori berdiri di atas meja, menggigil ketakutan, tangannya memegang papan tulis. Hayato berenang ke arahnya. Aku di sini! Aku di sini! Shiori menangis melihatnya. Di papan tulisnya, aku takut. Aku akan membawamu keluar. Pegang tanganku. Dia memapah Shiori turun dari meja. Air dingin menyentuh tubuh mereka. Shiori menggigil hebat. Hayato membimbingnya keluar studio dan berenang menuju tempat yang lebih tinggi. Badai semakin ganas. Angin menerbangkan puing-puing. Di satu titik, Shiori hampir terseret arus, tapi Hayato meraih tangannya tepat waktu. Aku tidak akan melepaskanmu, teriaknya. Tidak akan pernah lagi. Dia terus berenang, menyeret Shiori di belakangnya sampai akhirnya mereka tiba di tempat evakuasi, sebuah sekolah yang dijadikan pusat penampungan. Mereka basah kuyup, kedinginan, tapi selamat. Di dalam sekolah, Hayato membungkus Shiori dengan selimut. Istrinya masih gemetar, tapi bukan karena kedinginan saja. Dia menatap Hayato dengan campuran takjub dan haru. Kenapa kamu datang? Tulisnya dengan tangan gemetar. Hayato menjawab dengan bahasa isyarat, lambat, tapi jelas, karena aku mencintaimu. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian lagi. Tidak akan pernah. Shiori menatapnya, air mata mengalir deras. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Hayato, menangis di dadanya. Untuk pertama kalinya, dia memeluk suaminya dengan bebas, tanpa rasa takut, tanpa jarak. Hayato memeluknya erat, membelai rambutnya yang basah. Maafkan aku. Maafkan aku untuk semuanya. Aku di sini sekarang. Aku tidak akan pergi. Mereka duduk berpelukan di lantai sekolah yang dingin, dikelilingi puluhan pengungsi lain, tapi mereka hanya melihat satu sama lain. Badai mengamuk di luar, tapi di dalam hati mereka, ada ketenangan yang baru. Beberapa jam kemudian, badai mulai reda. Petugas datang membagikan makanan dan air. Hayato mengambil 2 kotak nasi dan kembali ke Shiori. Mereka makan dalam diam, bukan keheningan yang canggung, tapi keheningan yang nyaman. Keheningan 2 orang yang mengerti satu sama lain tanpa kata-kata. Setelah selesai makan, Shiori menulis di papan tulis yang ditemukannya, "Kenapa kamu tidak menyerah padaku?" Hayato membentuk kata-kata dengan tangan, "Karena aku tidak bisa. Aku sudah mencoba. Aku sudah berpura-pura tidak peduli selama 3 tahun. Tapi hatiku menolak. Apa yang berubah? Semuanya. Waktu aku membaca surat-suratmu. Waktu aku melihat lukisanmu. Waktu aku sadar bahwa selama ini aku mencari cinta di tempat yang salah, padahal cinta sejati ada di rumahku sendiri." Shiori menunduk. "Aku masih takut. Aku tahu. Tapi aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk membuatmu tidak perlu takut lagi." Dia meraih tangan Shiori dan menciumnya. Bukan ciuman di bibir, tapi ciuman lembut di punggung tangan, tanda penghormatan yang setara dengan sumpah setia. Shiori tersenyum. Senyum tulus yang tidak pernah dia tunjukkan dalam 3 tahun pernikahan mereka. Di tengah bencana, di tempat penampungan yang dingin dan basah, cinta mereka mulai bersemi untuk pertama kalinya. Hayato membuka ponselnya, yang ajaibnya masih hidup, dan menunjukkan sesuatu pada Shiori. Sebuah foto, buku catatan kecil dengan 36 centang di sampingnya. "Apa ini?" tanya Shiori dalam isyarat. 36 alasan aku mencintaimu, jawabnya. 1 untuk setiap surat yang tidak pernah kamu kirim. Dia membalik halaman pertama. Tertulis, 1. Kamu membuat sarapan untukku setiap pagi, meskipun aku tidak pernah bilang terima kasih. Halaman kedua, 2. Kamu menungguku pulang setiap malam, tidak peduli jam berapa. Dia terus membalik. Setiap halaman berisi 1 kenangan, 1 hal kecil yang selama ini dia abaikan. Shiori membaca dengan air mata mengalir. Pada alasan ke-20, dia sudah tidak bisa menahan tangis. 20. Kamu tidak pernah mengeluh meskipun aku sering bersikap dingin padamu. 21. Kamu selalu tersenyum saat menyambutku, meskipun hatimu hancur. 22. Kamu mencintaiku dalam diam selama 1095 hari. Shiori memeluk buku itu erat. Di halaman terakhir, Hayato menulis 1 kalimat dalam bahasa isyarat yang diterjemahkan ke dalam kata-kata,
maaf butuh waktu 3 tahun untuk aku menyadari apa yang sudah ada di depanku sejak awal. Untuk pertama kalinya, Shiori berbicara dengan mulutnya, bukan suara, tapi gerakan bibir yang jelas, aku juga mencintaimu. Hayato tersenyum. Dia tidak perlu mendengar suaranya. Cukup melihat bibirnya bergerak, cukup merasakan hangatnya genggaman tangan Shiori, cukup melihat sinar di matanya. Badai telah berlalu. Dan di antara reruntuhan dan genangan air, cinta yang sunyi akhirnya menemukan suaranya. Setahun kemudian, pameran seni, Suara dari Hening, dibuka di Galeri Nasional Tokyo. Lebih dari 200 undangan hadir, termasuk kolektor seni, kritikus, jurnalis, dan keluarga. Lukisan utama, yang menjadi pusat pameran, berjudul The Silent Love, Cinta yang Hening, lukisan besar yang menggambarkan dua tangan saling menggenggam dalam bahasa isyarat, membentuk kata Aishiteru. Pelukisnya, Shiori Kogami, berdiri di samping lukisan itu, mengenakan kimono biru laut bermotif ombak. Di sampingnya, suaminya, Hayato Kogami, mengenakan setelan abu-abu yang rapi, tersenyum bangga. Ladies and gentlemen, kata kurator pameran, Hiroshi Tanaka, saya perkenalkan, pemenang penghargaan, artis muda terbaik, tahun ini, Shiori Kogami. Tepuk tangan bergemuruh. Shiori membungkuk sopan, matanya berkaca-kaca. Kemudian dia menatap Hayato yang tersenyum padanya. Ayo, bisik Hayato dalam bahasa isyarat. Giliranmu bicara. Shiori mengambil mikrofon, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Dia membuka mulut, dan untuk pertama kalinya di depan publik, dia berbicara. Bukan dengan suara, tapi dengan tangan. Hayato berdiri di sampingnya, menerjemahkan setiap gerakan dengan suara lembut. Selamat malam semuanya, terjemah Hayato. Terima kasih sudah datang ke pameran pertamaku. Banyak dari kalian mungkin bertanya, bagaimana rasanya menjalani hidup tanpa suara? Shiori melanjutkan dengan isyarat, Hayato menerjemahkan. Aku akan jujur. Sulit. Sangat sulit. Ada saat-saat aku merasa tidak terlihat, tidak terdengar, seperti hantu di dunianya sendiri. Tapi aku belajar bahwa suara tidak selalu datang dari pita suara.